Jadam sulfur, JS. Proses pembuatan jadam sulfur, JS, adalah sesuatu yang sangat sederhana dibandingkan dengan metode yang ada sebelumnya. Dulu, sangat rumit untuk melebur belerang untuk keperluan pertanian. Namun, saya menemukan metode baru yang dapat melelehkan belerang dalam 10 menit, bahkan tanpa mendidih. Saya tidak mematenkan metode ini demi kebaikan petani. Pertama, Anda membutuhkan ember plastik tahan panas 110L yang mudah didapatkan di pasaran. Belilah 2 ember, satu untuk JS dan satu untuk JWA. Untuk membuat 100 liter JS, Anda membutuhkan bahan-bahan berikut. 25 kg belerang murni 99,9%. 20 kg natrium hidroksida murni 98%. 82 L air. 500 gram bubuk tanah liat merah. 500 gram bubuk filit. 1,5 kg garam laut. Cara membuatnya sangat sederhana. Cukup aduk bahan-bahan tersebut setelah pencampuran. Inilah yang membuat pebisnis gila. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Tambahkan belerang ke dalam ember. 2. Tambahkan bubuk tanah liat merah dan bubuk filit. 3. Tambahkan garam laut. 4. Tambahkan soda api nanti. 5. Tambahkan 50 liter air terlebih dahulu. Pada musim panas, Anda bisa menambahkan 53 liter air karena suhunya. Jangan memasukkan soda api terlebih dahulu karena bisa menyebabkan cipratan bahan lainnya. Gunakan tongkat kayu untuk mengaduk rata. Suhu akan naik dari 50 derajat Celcius mendekati 100 derajat Celcius, dan di dalam ember bisa lebih dari 120 derajat Celcius. Gunakan ember lain untuk mencairkan sisa belerang, lalu tambahkan 32 liter air, 29 liter pada musim panas karena sebelumnya ditambahkan 53 liter air. Setelah 35 menit, proses akan selesai dan setelah 24 jam, JS siap dipisahkan ke wadah lainnya. Pertama, tuangkan 80 liter JS yang jernih, lalu tambahkan 20 liter untuk menyeimbangkan kandungan sulfur. Keunggulan jadam sulfur. Harga satu botol JS adalah sekitar 50 sen. Produk ini dikenal sebagai penolong baik untuk banyak tanaman. Namun, beberapa tanaman seperti anggur, kesemek, kenari, dan tanaman rumah kaca lainnya sensitif terhadap produk sulfur, jadi berhati-hatilah dengan dosisnya. Untuk area yang lebih luas, Anda membutuhkan sekitar 1 liter JS dan 5 liter JWA untuk membuat 500 liter pestisida. Jadam sulfur tidak merusak plastik rumah kaca dan tidak membuat karat pada pipa baja. Berbeda dengan produk sulfur lainnya yang sering merusak peralatan pertanian. Manfaat jadam sulfur. Jadam sulfur juga dapat mengobati antraknosa dengan dosis yang tepat. Mulailah dengan setengah liter JS dalam 500 liter air untuk pencegahan, kemudian perlahan tingkatkan jumlahnya dengan observasi. Beberapa tanaman seperti perila, labu, kenari, dan anggur sensitif. Jadi lakukan pengujian dosis sebelum menggunakannya. JS sangat baik untuk pengendalian hama dan penyakit musim dingin. Banyak petani kebun menggunakan campuran kapur bordu selama musim dingin yang dapat merusak tanah. Sebaliknya, 5 liter JS sudah cukup untuk melakukan semua pekerjaan itu. Selain itu, JS tidak memiliki tanggal kedaluarsa dan biaya per liter hanya sekitar 5 sen. Proses pembuatan jadam sulfur. Belerang diizinkan untuk pertanian organik oleh hukum di hampir semua negara. Ini adalah 99,9% sulfur murni. Paket selanjutnya adalah garam laut, bubuk filit, dan bubuk tanah liat merah yang ditambahkan untuk membuat larutan akhir menjadi jelas dan menjadi nutrisi bagi tanaman. Ini juga menambah rasa manis dan pewarnaan yang lebih baik setelah disemprotkan.
Natrium hidroksida yang digunakan bukan zat beracun saat digunakan sebagai bahan. Gunakan spatula kayu atau spatula silikon tahan panas untuk mengaduk, bukan spatula aluminium atau baja. Tidak ada bau belerang yang tidak sedap seperti yang dibayangkan orang. Belerang mencair dalam beberapa menit dengan suhu tinggi. Efektivitas jadam sulfur. Jadam sulfur adalah pestisida alami yang juga dapat menjadi nutrisi bagi tanaman. Ini juga bisa diterapkan selama musim berbunga, yang membuat jadam berbeda dari yang lain. Beberapa orang khawatir dengan bau belerang setelah panen, tetapi tidak akan ada bau setelah penggunaan. JS dapat diaplikasikan pada kulit, terutama untuk kaki atlet. Banyak orang telah mencobanya dan berhasil. Oleh karena itu, membuat JS sendiri sangat mudah dan murah, sehingga tidak perlu lagi membeli fungisida mahal. Gerakan pertanian organik harus mendekati petani dengan cara realistis untuk mengurangi biaya pertanian, kesehatan, dan lingkungan sebagai pertimbangan kedua. Dengan demikian, jadam dapat mengarahkan semua petani menuju pertanian yang lebih baik dan sukses. Membuat JS sangat sederhana dan menguntungkan, sehingga pertanian organik tidak lagi sulit untuk didekati. Jadam memberikan solusi praktis bagi petani untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas hasil pertanian mereka. Perjuangan dan tantangan. Setelah jadam sulfur menjadi populer di Korea, penjualan fungisida kimia dan disinfektan menurun drastis. Akibatnya, perusahaan pestisida kimia mulai merencanakan untuk membahayakan jadam dengan menggunakan Departemen Pertanian Korea Selatan sebagai alat untuk menghancurkan hak petani dalam pembuatan JS. Pada tahun 2012, jadam sulfur menjadi ilegal, dan petani yang membuat JS disertifikasi tidak organik. Selama 2 tahun, kami harus melawan perusahaan raksasa dan pejabat pemerintah. Rambut saya beruban selama masa itu. Kami kehilangan harapan dari pertarungan yang panjang dan gagasan tentang petani yang lebih baik menjadi tidak stabil secara finansial. Namun, suatu hari kami bertemu dengan anggota Kongres Berani, San Dong Kim, yang mulai membantu kami melewati situasi keras ini. Dengan dukungan San Dong Kim, kami akhirnya menyelesaikan masalah ini dalam inspeksi administrasi parlemen. Setelah itu, jadam sulfur diizinkan kembali. Ketika saya pergi ke Amerika Serikat untuk seminar, saya mendapat peringatan serupa dari istri senator yang mengatakan bahwa mengajarkan metode ini bisa mematikan bagi saya di negara mereka. Saya merasa terancam dan itu menjadi alasan cukup bagi saya untuk merilis semua video seminar online secara gratis, sehingga seluruh kebenaran ini dapat diungkapkan dan disimpan secara permanen tanpa terhapus. Penyebaran dan dukungan. Setelah merilis semua video, tidak ada orang yang datang ke seminar, dan kami mengalami kekacauan finansial selama 1 tahun lagi. Namun, selama dekade terakhir, kami berhasil mendapatkan 2.000 pendonor tetap dari orang-orang yang merasakan empati dari seluruh gerakan ini. Ini memungkinkan kami untuk berbagi lebih banyak dan mengajar lebih banyak tentang metode bertani yang tepat kepada lebih banyak orang di seluruh dunia. Membuat jadam sulfur. Saat mengajari petani cara membuat JS, ada masalah lain karena kami tidak menjual produk jadi atau bahan baku. Harga bahan individu sangat mahal dalam jumlah kecil, karena harus dibeli langsung dari pabriknya. Jadi, kami memutuskan untuk memiliki marine kecil dan memberikan tarif termurah untuk petani di seluruh Korea. Kami mengelompokkan pesanan dalam jumlah besar setiap minggu untuk harga yang lebih murah. Sekarang, mari kita lihat cara membuat jadam sulfur secara nyata. Belerang yang digunakan adalah 99,9% sulfur murni. Paket berikutnya adalah garam laut, bubuk filit, dan bubuk tanah liat merah, yang ditambahkan untuk membuat larutan akhir menjadi jelas dan menjadi nutrisi bagi tanaman, menambah rasa manis, dan pewarnaan yang lebih baik setelah disemprotkan. Terakhir,
Natrium hidroksida digunakan sebagai bahan yang tidak beracun. Keuntungan jadam sulfur. Gerakan pertanian organik harus mendekati petani dengan cara realistis untuk mengurangi biaya pertanian. Kesehatan dan lingkungan adalah pertimbangan kedua. Anda tidak dapat menarik petani untuk bertani organik dengan biaya tinggi dan teknologi yang sangat sulit. Filosofi datang berikutnya ketika orang memenuhi kebutuhan dasarnya. Siapa yang akan menghasilkan organik ketika petani bisa mendapatkan keuntungan darinya? Membuat segalanya lebih mudah, sederhana, dan menguntungkan adalah organik. Bertani tidak lagi sulit untuk didekati, dan Jadam dapat mengarahkan semua petani menuju pertanian yang lebih baik dan sukses. Dengan biaya yang sangat rendah, efektivitas yang tinggi, dan dampak lingkungan yang minimal, Jadam sulfur adalah solusi yang praktis dan inovatif untuk pertanian masa kini.